Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Afriani Nasution. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini, dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Rahma Fitria Pane sebagai pemateri. Najwa Shihab pernah berkata bahwasannya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan menang. Maka dari itu, kami di sini bersama-sama berjuang untuk memberikan presentasi terbaik kami. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang tarik tasyrik setelah masa jumud dan taklid. Langsung saja, pada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Fitria Pane. Kepada Rahma Fitria Pane, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian jumud dan taklid. Jumud berasal dari kata jamada yang berarti membeku atau mandek. Dalam konteks pemikiran Islam, masa jamud merujuk pada periode di mana kegiatan ijtihad dan umat hanya mengandalkan pendapat-pendapat lama. Taklid berasal dari kata qallada yang berarti mengikuti. Dalam hukum Islam, taklid berarti menerima pendapat ulama atau mazhab tertentu tanpa mengetahui dalil. Baiklah, adapun sebab-sebab terjadinya masa jumud dan taklid. Yang pertama, dominasi mazhab-mazhab fikih besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang dianggap final dan tidak bisa digugat. Yang kedua, dekadensi politik dan kolonialisme yang melemahkan institusi keilmuan Islam. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam yang hanya mengajarkan hafalan dan tidak mendorong analisis kritis. Yang ketiga, pendapat sebagian ulama bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun yang C, dampak negatif masa jumud dan taklid. Memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran dan hukum Islam. Dampak-dampak ini meliputi stagnasi intelektual, kaku, dan tidak responsifnya hanya hukum Islam terhadap perkembangan zaman, serta hilangnya semangat ijtihad. Adapun kebangkitan kembali ijtihad dalam Islam. Yang pertama, latar belakang kebangkitan kembali semangat ijtihad terjadi sebagai respon terhadap stagnasi dan tantangan modern. Dunia Islam mulai menyadari perlunya menyesuaikan hukum Islam terhadap realitas kontemporer yang kompleks. Yang kedua, peran gerakan reformis pada abad ke-18 hingga 20 muncul berbagai gerakan pembaruan di dunia Islam, baik secara individual maupun kolektif, yang menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad. Tokoh-tokoh pembaru. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 menyerukan kebangkitan umat Islam melalui pembaruan pemikiran dan solidaritas pan-Islamisme. Yang kedua, Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905, mufti Mesir yang menggabungkan rasionalisme dan modernisme dalam tafsir Islam. Yang ketiga, Rashid Ridha 1865 sampai 1935, penerus Abduh yang mendorong reformasi pendidikan dan ijtihad dalam hukum Islam. Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 dan Fajlur Rahman tahun 1919 sampai 1988. Ciri pemikiran pasca jumud. Yang pertama, kritis terhadap tradisi mazhab yang tidak relevan lagi dengan zaman, mengedepankan maksud syariah, tujuan hukum Islam dalam pengambilan hukum, menggunakan pendekatan kontekstual dan multidisipliner dalam memahami nas, membuka ruang bagi partisipasi umat dalam pengambilan hukum dan fatwa. Yang kedua, kontekstualisasi ijtihad di era modern. Yang ketiga, tantangan globalisasi dan teknologi ijtihad menjadi sangat penting dalam merespon isu-isu kontemporer seperti biotika, ekonomi, syariah, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Yang keempat, peran lembaga keislaman kontemporer. Majma' al-Fiqh al-Islami
MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan Al-Ifta Mesir. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari materi kami kali ini adalah setelah melewati masa jumud dan taklid, umat Islam mengalami fase stagnasi pemikiran di mana kreativitas intelektual dibatasi dan ketaatan buta pada pendapat ulama terdahulu menjadi norma. Masa ini memperlihatkan kemunduran dan dinamika hukum Islam dan melemahnya daya saing umat Islam menghadapi perkembangan zaman. Pemikiran keislaman seolah kehilangan daya adaptasi dan umat Islam menjadi pasif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, sejarah Islam menunjukkan bahwa masa jumud tersebut bukanlah akhir dari perjalanan intelektual umat. Seiring munculnya tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lainnya, semangat ijtihad mulai dihidupkan kembali. Para pembaru ini menolak sikap taklid, membabi buta, dan menyuruhkan pentingnya kembali kepada sumber-sumber ulama Islami, Al-Quran dan Sunnah, dengan pendekatan rasional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kebangkitan kembali ijtihad merupakan respon terhadap kebutuhan umat Islam untuk menjawab tantangan modern dengan solusi hukum yang relevan dan kontekstual. Ijtihad membuka ruang bagi dinamika pemikiran Islam yang lebih terbuka, kreatif, dan fleksibel, serta membangun dialog yang sehat antara tradisi dan modernitas. Dalam proses ini, ijtihad tidak bertentangan dengan tradisi, namun berusaha mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, setelah masa jumud dan taklid, umat Islam harus terus mengembangkan budaya ijtihad sebagai jalan menuju kemajuan intelektual dan spiritual. Semangat pembaruan ini harus ditopang oleh sistem pendidikan Islam yang mendorong kritisisme dan kajian mendalam, serta didukung oleh lembaga keislaman yang responsif terhadap perkembangan zaman. Ijtihad bukan hanya milik masa lalu, tapi menjadi kebutuhan mendesak untuk masa depan Islam yang lebih cerah dan berdaya saing global. Teman-teman, sebelum kami menghilang seperti sinyal saat hujan deras, kami ingin menutup dengan sedikit pantun, biar elegan walau receh. Pagi hari makan roti, ditemani susu dari peternakan. Cukup sekian dari kami di sini. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.